klien kami yang bernama Mr. Renato Lamanda, warga negara Australia, membuat perjanjian dengan sebuah perusahaan waralaba melalui master franchise-nya yang bernama Matthew, perwakilan dari Gloria Jeans untuk di Bali. Ya, perjanjiannya adalah seperti ini. Ini perjanjian waralaba Gloria Jeans Cafe antara klien kami Mr. Renato Lamanda yang memberi hak penggunaan waralaba selama 10 tahun sampai tahun 2023, tahun depan. Dia mengadakan perjanjian ini secara sah dan sudah diakui oleh Gloria Jeans Cafe pusat di Australia. Ini ya, ditandatangani oleh klien kami ya, dan juga oleh si master franchise-nya. Kemudian atas dasar perjanjian ini, dia berkewajiban diminta untuk membayar sebesar 25.000 dolar Australia. 25.000 dolar Australia. Dan kemudian atas perjanjian ini dia melakukan pembayaran sebesar 25.000 dolar Australia. Ini bukti pembayarannya. Jadi ini adalah hak waralaba yang sah secara perdata untuk melindungi klien kami menggunakan merek Gloria Jeans dan segala atribut dan produk-produk Gloria Jeans Cafe sampai 1 Oktober 2023, yaitu tahun depan. Dan dia sudah bayar kurang lebih 300 juta lebih. Kalau kita bagi kurang lebih 10 tahun, 30 juta kurang lebih. Selain dia membayar biaya 10 tahun, dia juga membayar biaya bulanan. Ini salah satu contohnya. Dia membayar kurang lebih 8%, 6% plus 2% biaya teknikal dan biaya marketing untuk Gloria Jeans pusat sebesar 8% dari omset. Nah, ini yang tanda yang dicentang ini ada tanda dia membayar. Ada buktinya kan, tertuju kepada bukti transfernya, ada nih yang dicentang kecil. Strip. Strip ya Pak? Ya, strip. Ya, ini strip. Ini kan kelihatan tertuju kepada siapa pembayarannya. Dapat jelas ya? Nah. Oke. Lalu pada tahun 2020 juga dia berusaha mencari merek sendiri, Pak. Ini adalah bukti dari Gloria Jeans Australia sudah mengakui bahwa ada outlet klien kami. Ini disebutkan di sini bahwa ada sekitar 10 franchise store di berbagai tempat in various In Indonesia. cities, ya, di berbagai negara kota di Indonesia. Termasuk di sini ada disebutkan Jalan Legian, Cloud, nomor 361. Nah, ini adalah outlet milik klien kami. Artinya outlet ini sudah diakui oleh pusat berdasarkan perjanjian yang tadi. Ya. Jadi ini adalah pengakuan dari ini Gloria Jeans Holding Australia. Ini pengakuan dari Gloria Jeans Australia. Nah, kemudian pada tahun 2020 klien kami mendapat merek sendiri yang rencananya akan digunakan jika nanti tidak lagi menggunakan merek Gloria Jeans Cafe. Ini namanya Daily Habit, sah ini dari Dirjen Haki ya, merek ini. Nah, berdasarkan merek ini perlu kami jelaskan bahwa
saat ini dan berbulan-bulan sekian kali klien kami terpilih sebagai coffee house terbaik di Kuta. Dari 50 coffee house versi TripAdvisor yang mengambil suara dari para konsumen-konsumen, klien kami atau outlet Kopi Legian adalah yang terbaik, peringkat 1. Paling jelek turun peringkat 2, naik lagi peringkat 1, begitu terus. Jadi boleh dikatakan sebenarnya klien kami adalah market leader untuk kawasan Kuta, pilihan dari konsumen. Tahun 2021 ada seorang pengusaha dari Sidoarjo, Boga Jaya Internusa atau Bija, mengajak klien kami untuk bergabung dengan dia dengan menggunakan merek yang sama, Gloria Jeans Cafe. Sebenarnya klien kami menganggap ini sebagai hal yang baik, tetapi karena pada waktu itu Bija, PT Boga Jaya ini belum mendapatkan hak penuh untuk di Indonesia, karena mereknya haknya waktu itu hanya untuk kawasan stasiun kereta api dan terminal bandara. Klien kami berpesan, oke, kamu lengkapi dulu semua izinnya. Kalau sudah, nanti kita bicara. Karena apa? Karena tahun 2020 si Mr. Matthew itu menghilang waktu COVID. Ya, kita tahu 2020-2021 COVID sedang melanda. Banyak coffee house tutup, termasuk ini juga tutup, sebenarnya klien kami tutup. Jadi kita menyadari, memaklumi ini dalam keadaan mereka bertahan karena tidak ada tamu sama sekali pada waktu itu. Nah, tahun 2021 mulai buka, mulai ada geliat. Tahun 2022 bulan April si Boga Jaya ini yang kemudian menjadi pelapor memberitahu klien kami, "Hey Ron, aku udah dapat perjanjian lengkap," katanya begitu. Tapi dari RFG, bukan dari Gloria Jeans Australia. Klien kami bertanya-tanya, ini siapa RFG? Lalu, dan juga kebetulan dia diberikan perjanjian yang mendasari si Sidoarjo ini, si Boga Jaya ini mendapatkan izin tersebut. Berdasarkan surat ini, klien kami mengetahui bahwa sumber Gloria Jeans itu adalah dari Gloria Jeans Holding Australia. Tetapi si Surabaya mendapatkannya dari Gloria Jeans Internasional Surabaya. Ini institusi yang sebenarnya berbeda dong, namanya sudah jelas berbeda. Jadi dalam hal itu klien kami butuh mempelajari lebih jauh seperti apa model hak dari yang dimiliki oleh Boga Jaya. Klien kami memberikan sambutan yang baik kepada Boga Jaya, menyampaikan, oke, kita kerjasama, kirimkan dokumenmu. Lalu dikirimkan dokumen, ternyata hanya dikirimkan berupa formulir aplikasi. Yang dikirimkan ini bukan merupakan nih, Boga Jaya. Yang dikirimkan oleh klien kami bukan prospektus, tetapi hanya formulir untuk diisi secara sederhana. Karena tidak lengkap, maka klien kami pun belum mau membeli dari si Boga Jaya. Klien kami masih meminta supaya Boga Jaya menerangkan apakah yang ditawarkan ke dia gitu. Karena prospektus itu adalah satu syarat wajib yang ditentukan juga oleh PP Waralaba dan Permendagri Waralaba bagi setiap pihak yang menjual waralaba. Harus ditunjukkan dulu kepada calon-calon penerima untuk dipelajari, seperti orang IPO gitu ya. Nah, karena tidak pernah diberikan, klien kami pun tidak berani membeli. Di sini terjadi tarik menarik. Si Boga Jaya, dalam hal ini Pak Budi, dia minta supaya klien kami isi saja aplikasi formulir itu.
kirim lewat email. Sedangkan klien kami bermaksud saya mesti pelajari dulu. Wajar dong, pelajari dulu. Nah, itu terjadi sekitar bulan Mei. Tahu-tahu tanggal 16 Juni si Boga Jaya mengirimkan somasi yang mengatakan bahwa klien kami tidak memiliki hak untuk menggunakan waralaba tersebut. Tentunya hal ini sangat mengejutkan bagi klien kami, karena klien kami memiliki hak berdasarkan perjanjian waralaba yang tadi saya tunjukkan itu sampai tahun 2023. Nah, atas dasar itu klien kami tidak menuruti isi dari somasi tersebut. Klien kami lebih memilih bertahan dengan menunjukkan ini loh perjanjian waralaba saya sampai tahun 2023. Kenapa tidak diakui? Begitu. Nah, karena klien kami bertahan tidak memenuhi tuntutan di dalam somasi tersebut, kemudian sekitar 8 hari kemudian ada kepolisian datang dari unit 1 subdit 1 di Reskrimsus Polda Bali. 8 personil datang ke satu ruko klien kami yang tidak begitu besar, sehingga kedatangan polisi itu praktis menarik perhatian semua orang, menjadi tontonan masyarakat. Polisi datang membawa surat geledah dan membawa surat perintah penyitaan, dan pada saat itu polisi tidak menunjukkan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Dilakukan geledah dan sita tanpa juga dihadiri oleh kepala lingkungan. Kemudian di dalam proses sita itu polisi mengambil satu barang yang terbesar, panjangnya 3 meter, berupa signboard bertuliskan Gloria Jeans Cafe yang dibuat dengan harga yang cukup mahal. Ternyata barang itu tidak dicantumkan di dalam surat tanda penerimaan barang, sehingga barang itu tidak sah untuk diambil. Begitu. Berdasarkan peristiwa itu, kami mengajukan kemudian sampai kemudian tahu-tahu klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kami menyadari bahwa ternyata sampai klien kami ditetapkan tersangka, klien kami belum pernah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan klien kami juga belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka. Lalu kami mengajukan pra-peradilan. Dalam sidang pra-peradilan terungkaplah banyak peristiwa. Peristiwa yang terungkap adalah ternyata si pelapor itu melaporkan klien kami pada tanggal 23 Juni jam 14.00 sekian. Kurang lebih jam 2, antara jam 2 sore ke jam 3 sore. Berdasarkan berita acara yang kami baca di dalam persidangan dari bukti lawan, bukti termohon, di sini terlihat bahwa ternyata polisi atau penyidik menerima laporan pada tanggal 23 Juni sekitar jam 2 siang, melanjutkan langsung dengan pemeriksaan, hanya memeriksa pelapor, sedangkan pelapor adalah kuasa hukum dari Boga Jaya. Di sini mulai ada kejanggalan. Kenapa demikian? Janggal karena pasal yang dituduhkan adalah pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Merek yang jelas merupakan delik aduan. Berdasarkan hukum acara kita, yang berhak mengajukan laporan tentang delik aduan hanyalah korban, dan yang harus diperiksa dalam hal ini adalah korban. Tetapi penyidik tidak pernah memeriksa korban. Dalam hal ini adalah Gloria Jeans Cafe Australia sebagai pemilik merek. Kemudian begitu dilakukan penyelidikan, saat itu juga hanya memeriksa si pelapor, yaitu pengacara dari Pak Budi, dan juga seorang saksi, saya lupa namanya siapa,
itu langsung dinyatakan sebagai berkas LHP, laporan hasil penyelidikan, dan atas dasar LHP yang setengah-setengah itu dilakukan gelar perkara. Di dalam gelar tidak juga dihadiri oleh wasidik. Seharusnya ada wasidik yang ikut di dalam gelar perkara, tapi tidak ada, saya baca di situ tidak ada satupun personel dari wasidik di dalam gelar. Gelar itu kan sangat penting untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak di dalam laporan tersebut. Sayangnya, gelar yang dilakukan malam hari yang sangat terburu-buru itu langsung menerbitkan satu putusan bahwa ada peristiwa pidana dalam laporan tersebut. Sehingga keesokan harinya tanggal 24 Juni pagi, mereka sudah menerbitkan sprindik atas laporan tersebut. Begitu terbit sprindik, mereka langsung melakukan geledah dan sita yang tadi saya ceritakan. Jadi jelas ini satu tindakan yang sangat prematur, yang kemungkinan besar didrive atau didorong oleh uang, oleh insentif. Saya tidak pernah melihat polisi bekerja begitu cepat menangani laporan masyarakat. Bahkan dalam hitungan hari, hitungan minggu, belum tentu kita masih harus bertanya-tanya kapan laporan kami ditindaklanjuti. Ini hanya dalam hitungan jam, super express, langsung turun ke lapangan melakukan penggeledahan yang sangat menyakiti dan merugikan klien kami karena reputasinya menjadi terganggu. Begitu. Nah, kemudian setelah dilakukan itu, ternyata tanggal 24 mereka melakukan geledah, baru tanggal 29 mereka menerbitkan SPDP. Dari tanggal 29 sampai sekarang klien kami tidak pernah menerima SPDP. Berdasarkan itu juga seharusnya diberikan kepada tembusan terlapor dan pelapor maksimal 14 hari. Tetap itu tidak diberikan. Kemudian di dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya tidak, menurut saya tidak sesuai tepat waktunya. Karena yang kita jadikan acuan adalah di situ geledah dan sita. Geledah dan sita adalah upaya paksa yang seharusnya dilakukan setelah ada konfirmasi atau klarifikasi dari pelapor dan terlapor. Di situ terbukti bahwa terlapor tidak pernah diperiksa, tidak pernah ditanyai, tidak pernah diminta konfirmasi, benar nggak laporannya seperti itu? Mengapa Anda melakukan usaha seperti ini? Itu kan seharusnya menjadikan jalan klien kami bisa menjelaskan adanya perjanjian waralaba ini. Tanpa klarifikasi, polisi sudah memiliki satu sikap yang sepakat dengan pelapor, menuduh klien kami sudah melakukan kejahatan tanpa melakukan klarifikasi. Ini menurut saya adalah satu hal yang sangat memprihatinkan bila terus-menerus menjadi penyakit di jajaran penyidik. Penyakit yang timbul hanya karena uang, karena janji-janji. Kemudian setelah ini berjalan di dalam proses, kami melaporkan pra-peradilan pada tanggal 16 November 2022. Ketika kami menyampaikan pra-peradilan 16 November 2022, ini menarik karena polisi dalam hal ini unit 1, subdit 1 langsung menerbitkan surat panggilan untuk menghadirkan klien kami keesokan harinya, yaitu tanggal 23. Jadi surat itu diterbitkan tanggal 22 November untuk menghadirkan klien kami tanggal 23 November untuk diserahkan kepada kejaksaan karena berkas P21. Saya menyampaikan kepada klien bahwa surat ini tidak sah karena melanggar pasal 227 KUHP, di mana setiap panggilan dalam semua tingkatan pemeriksaan harus diberikan selamat-lamanya 3 hari sebelum tanggal panggilan hadir. Sedangkan surat ini hanya diberikan sehari sebelumnya. Saya memberikan dia pilihan, silakan lakukan apa saja. Saya akan bersurat mohon supaya Anda diberikan hak hadir setelah selesai pra-peradilan. Karena menurut saya begitu kacaunya proses penyidikan, memberikan hak bagi klien kami untuk mendapatkan kepastian hukum terlebih dahulu tentang pra-peradilannya yang tidak adil tersebut. Lalu kami bersurat kepada semua instansi, termasuk ke Kapolri juga sudah bersurat, kami bersurat kepada
Kami berusaha juga kepada Propam, Paminal, dan ini bukti bahwa surat kami telah diterima. Ya, ada stempel-stempelnya. Ini surat-surat yang kami berikan ketika kami sedang mengupayakan perlindungan hukum bagi klien kami. Ini adalah surat yang kami kirimkan kepada Propam juga. Kemudian ini surat kepada Dirserse, permohonan perkenanan untuk kehadiran klien setelah mendapat kepastian hukum dari pra-peradilan. Ini surat ini kami berikan langsung tanggal 23 November ketika klien kami harus hadir. Jadi suratnya sudah diterima oleh instansi, dalam hal ini Diskrimsus Polda Bali. Tetapi ketika kami menyerahkan surat ini di pagi hari, di sore hari polisi malah memburu klien kami. Jadi surat ini seperti dinyatakan surat pertanda bakal mangkir. Ini adalah satu sikap yang keterlaluan menurut saya. Polisi langsung memburu klien kami, dan kemudian ketika klien kami ditangkap di tengah jalan, bukan klien kami, staf klien kami ditangkap di tengah jalan. Lalu staf klien kami menelpon kami, "Pak, saya diambil di rumah sakit, tepatnya di Bali Med. Akan dibawa ke Polda, saya larang." Hanya kami bertemu di sana. Saya tanya, "Apa dasarnya? Mana surat perintah penangkapan? Apa yang kalian lakukan ini?" Padahal klien kami sudah bersurat mohon izin untuk hadir setelah sidang pra-peradilan. Ini bukan mangkir. Mengapa staf klien kami diburu seperti ini? Hanya mereka ngajak, ya kita ngobrol damai aja, ngobrol sebagai teman. Saya nasihati mereka tentang mengapa kalian bertindak terlalu berlebihan. Kalau kalian bertindak secara wajar, profesional sebagai seorang penyidik, kalian tidak akan sampai pada tindakan-tindakan yang seperti ini. Kalian tidak akan sampai kami pra-peradilkan. Di situ mereka mengatakan bahwa ini perintah pimpinan. Saya tegaskan, siapa pimpinannya? Karena pimpinannya Kanit kah? Subdit kah? Kasubdit kah? Wadir atau Dir? Saya tidak tahu. Mereka tidak menjawab juga. Ini hanya perintah pimpinan katanya. Lalu ketika itu selesai hari itu, saya langsung bersurat mengajukan surat kedua. Saya laporkan ke Propam. Atas peristiwa yang keterlaluan itu, saya laporkan ke Propam untuk dilakukan pemeriksaan tentang kode etik dan pelanggaran profesionalitas kepolisian. Ini saya kirimkan termasuk juga ke Komnas HAM, ke Kompolnas, Ombudsman, ke banyak pihak supaya menjadi atensi untuk setidak-tidaknya membuat mereka berpikir ulang. Saya tidak ingin menggedor hati nurani mereka. Saya rasa mereka tidak punya hati nurani dalam hal ini. Saya hanya ingin mereka punya sedikit rasa menghargai orang lah sebelum bertindak. Ini surat saya kirim kemana-mana. Ternyata tidak berakhir. Tanggal 5 Desember kami bersidang. Karena panggilan sidang pertama diabaikan oleh kepolisian. Lalu di dalam persidangan yang pertama kali di 5 Desember, polisi sorenya lagi memberikan surat panggilan yang kedua. Artinya polisi mengabaikan semua surat-surat kami yang berjanji akan hadir setelah pra-peradilan. Pokoknya dia polisi kayak anak kecil, maunya dia hadir sekarang gitu. Lalu tanggal 5 Desember juga berdasarkan bukti di sini, bukti surat ini menyebutkan bahwa tanggal 5 Desember itu juga klien kami dinyatakan DPO. Klien kami dinyatakan DPO atas dasar 2 kali panggilan. Padahal panggilan yang pertama pun sudah dijawab, tetapi tetap tidak digubris. Ini buktinya, bisa di zoom. Bukti T43, daftar pencarian orang DPO nomor sekian tanggal 5 Desember. Jadi tanggal 5 Desember sore mereka memanggil klien kami untuk kedua kalinya. Tanggal 5 hari itu juga klien kami sudah ditetapkan DPO
Ini sudah jelas-jelas unsur subjektivitas. Ini kriminalisasi. Penetapan DPO itu sangat berbahaya loh. Implikasinya mengekang hak asasi orang. Dia tidak hadir dari 2 kali panggilan. Pada panggilan pertama sudah bersurat akan hadir nanti setelah sidang pra-peradilan. Tetapi polisi arogan, sewenang-wenang, malah menerbitkan DPO atas klien kami. Dan kemudian DPO ini dijadikan dasar untuk memohon supaya pra-peradilan batal. Mereka menggunakan alasan SEMA 1 tahun 2018 bahwa tersangka yang DPO tidak boleh mengajukan pra-peradilan. Padahal faktanya adalah klien kami saat mengajukan pra-peradilan tanggal 16 November 2022 belum DPO. Tetapi dipaksakan menjadi DPO di tanggal 5 Desember ini hanya untuk kepentingan mungkin untuk membatalkan pra-peradilan. Sidang berlanjut. Di dalam persidangan saya terkejut karena saya mendapat informasi bahwa sebelum pra-peradilan itu ada, saya sudah mencoba untuk mengunci lawyer yang lama. Lawyer yang lama ditanyakan oleh klien kami, ada terima SPDP nggak? Ada terima surat penetapan tersangka nggak? Jawabannya tidak ada. Dan saya sudah mendapatkan capture screenshot percakapan WhatsApp yang menegaskan dari lawyer lama bahwa tidak ada SPDP dan tidak ada surat penetapan tersangka. Berdasarkan itu kami mengajukan pra-peradilan, menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan SPDP dan surat penetapan tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 130, seharusnya tanpa SPDP penyidikan gugur semua. Di dalam persidangan, ketika mengajukan bukti-bukti persidangan, ternyata termohon pihak kepolisian mengajukan bukti palsu. Di sini disebutkan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan nomor B disebutkan foto saat penyerahan SPDP. Foto saat penyerahan SPDP. Ini bukti penyerahan SPDP si polisi. Saya berikan tanda tanya besar dan saya marahi polisi saat itu juga, pihak Bitkum yang mewakili termohon. Saya katakan, bagaimana bisa bukti penyerahan surat hanya foto? Bukti penyerahan surat itu adalah ekspedisi, buku ekspedisi yang berdasarkan pasal 227 ayat 2, si penerima dan si pengirim menandatangani buku sehingga jelas tanggal terjadinya penyerahan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, baik secara langsung maupun melalui pos. Dan ternyata di dalam persidangan pihak termohon atau unit 1 subdit 1 tidak menunjukkan buku ekspedisi, melainkan menunjukkan foto yang mana sudah terkonfirmasi dari klien kami bahwa itu foto saat pertama kali mereka datang, bahkan diberikan sajian makanan dengan menu yang termahal dan diberikan servis yang baik. Di situ terlihat klien kami menerima surat panggilan saksi, bukan surat pemberitahuan sebagai dimulainya penyidikan. Tetapi kepolisian telah memelintir surat itu menjadi bukti SPDP. Kami berkeyakinan bahwa kami menang seharusnya dalam pra-peradilan. Lalu pada saat hari dilakukan, saya mundur dulu, ada juga hal yang sangat janggal bahwa selain pihak penyidik mengabaikan KUHAP dan Perkap Penyidikan yang menyatakan bahwa khususnya pasal 83 KUHAP bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Terbukti bahwa sita dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Ada disebutkan sedikit pengecualian, boleh dilakukan dalam keadaan untuk benda bergerak, mobil, kendaraan. Tapi ini bukan mobil. Ini adalah semua alat usaha yang dipakai oleh klien kami. Sehingga jelas itu melanggar hukum seharusnya. Dan di situ disebutkan bahwa kalau itu dilakukan untuk mobil katakanlah, itu harus dilaporkan segera untuk dimohonkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau setempat. Faktanya adalah
penggeledahan dan penyitaan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022. Tetapi permohonan persetujuan diajukan 3,5 bulan kemudian, yaitu bulan September. Itu sudah jelas-jelas dinyatakan oleh ahli, disebutkan itu tidak memenuhi kepatutan segera menurut ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut. Dan bahkan yang dimohonkan terlebih dahulu adalah persetujuan untuk sita. Persetujuan geledahnya di belakang. Sehari kemudian. Ini jelas ngawur sekali. Bagaimana kita memotong ari-ari bayi sedangkan bayinya belum keluar? Sitanya sudah disetujui tapi geledahnya aja belum. Baru keesokan hari. Ini sudah kekacauan hukum di negeri kita yang harus dicermati, dan mohon kami rakyat kecil yang tidak bisa mendapatkan keadilan dengan segala upaya yang sudah ada, kita butuh satu kerjasama untuk menekan para penegak hukum untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, memberi keadilan, perlindungan hukum bagi masyarakat. Kemudian di dalam putusan pengadilan ada satu hal yang sangat mengenaskan. Hakim mengabaikan semua bukti-bukti tersebut yang begitu jelas. Hakim mengatakan bahwa penggeledahan sah. Hakim mengatakan penyitaan sah. Hakim menyatakan bahwa pemberitahuan SPDP sudah sah dilakukan. Padahal hakim juga mencatat keberatan saya terhadap bukti T7 dan bukti 30A, yang mana buku ekspedisi diganti dengan foto yang tidak jelas berbunyi itu foto apa. Yang sudah ditekankan juga oleh ahli, bahkan ahli dari termohon, kepolisian menegaskan foto tanpa disertai keterangan dari orang yang ada di dalam foto itu tidak sah. Lalu ternyata pada tanggal putusan, sehari 2 hari sebelum putusan, karena harusnya putusan itu tanggal 12, tetapi karena tanggal 12 kemarin klien kami hadir di persidangan, ini menghebohkan karena dia dinyatakan DPO tetapi hadir di dalam persidangan, sehingga hakim mempertanyakan, ini bagaimana kok seorang DPO hadir duduk dalam satu ruangan dengan para penuntut, para penyidik di situ, sehingga hakim merasa perlu menunda putusan karena ada perbedaan fakta dengan apa yang diperiksa. Jujur, pada saat itu saya sempat meneteskan air mata. Saya mengatakan terima kasih yang mulia. Saya berpikir bahwa hakim akan memutus dengan seadil-adilnya. Hari itu ketika saya keluar dari persidangan, saya dihampiri oleh kanit, namanya Pak Sulhadi, AKP Sulhadi. Tanya, ini kliennya mau dibawa ke Krimsus? Oh ya, saya akan bawa ke Krimsus, tapi saya akan ke Polda dulu. Untuk apa? Saya akan melaporkan 2 bukti palsu yang disodorkan oleh kepolisian dalam persidangan, yaitu foto itu. Dia langsung ciut, datang ke subditnya, perkenalan dengan saya. Saya baru kenal di situ, Pak Teguh namanya. Kasubditnya menyatakan bahwa ini harus dibawa ke Krimsus. Iya Pak, kita akan bawa ke Krimsus, tapi nanti setelah dari Polda. Lalu kami berangkat dari pengadilan, kami berangkat ke Polda. Ternyata di Polda ada bukti yang diminta, yaitu berupa daftar bukti ini ketinggalan di kantor. Karena waktu itu hanya sidang, rencananya hanya sidang putusan, jadi saya tidak membawa berkas. Ternyata dari kantor dalam perjalanan kami akan makan siang terlebih dahulu karena sudah jam 12, klien kami minta makan. Kendaraan staf saya dari belakang melapor, Pak, kita dibuntuti. Oh ya, it's okay buat saya, nggak masalah. Ketika di lampu merah saya tegur, saya turun, saya tegur para petugas ini. Mengapa kalian membuntuti kita seperti kita ini penjahat? Kita tidak sedang melakukan kejahatan. Tujuan kita adalah ke Polda. Lalu kita pergi makan. Waktu makan saya ingat para pembuntut tadi. Saya sampaikan ke staf saya, coba cek, masih nggak ada orang-orang itu. Dicek ternyata ngumpet di sebelah. Saya suruh undang mereka makan, kita ajak makan bareng. Kali saya mau minta maaf, tadi saya samperin di jalan. Kasihan anak-anak ini, saya tahu adik-adiknya yang melaksanakan tugas di bawah perintah. Saya suruh staf saya, ternyata saya tunggu sampai saya makan, mereka juga tidak datang. Akhirnya saya berinisiatif, saya pergi. Saya yang mencari mereka.
Saya cari, Dede, ayo kita makan bareng yuk. Apa-apa. Dia bilang, ya Pak, saya nunggu teman katanya. Ternyata ketika saya balik badan, saya melihat itu pasukan unit 1 berkumpul di situ. Dan saya lihat juga Kasubditnya juga ada di sana. Wah, hebat sekali. Ini menurut saya satu hal yang keren di dalam sejarah ya. Polisi ini termotivasi melaksanakan tugas. Saya menyatakan polisi seharusnya begini melaksanakan tugas. Tapi jangan hanya kasus-kasus tertentu yang diberikan uang. Harus melaksanakan secara profesional. Di sini sudah terlihat terlalu berlebihan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Lalu saya undang untuk makan. Pak, ayo kita makan. Lalu dia bilang, enggak, saya kebetulan lewat di sini, Pak. Enggak Pak, saya udah tahu tujuannya. Gitu. Itu pasukannya udah lengkap di situ. Gitu. Ayo kita makan bareng di dalam, saya bilang. Oh enggak, nanti deh. Selesai makan, kami mau jalan ke mobil, klien kami mau diambil. Tapi saya tegaskan bahwa, Pak, berdasarkan surat yang kami berikan, klien kami punya etikat baik untuk hadir pada saat putusan pra peradilan. Dan buktinya hari ini klien kami hadir. Klien kami adalah manusia yang punya hak asasi manusia. Berikan dia kesempatan sampai 2 hari karena majelis hakim menunda putusan 2 hari. Oh nggak bisa Pak, ini harus dibawa. Kita sudah P21 harus diserahkan ke kejaksaan. Tolong diingat ya, pernyataannya harus diserahkan ke kejaksaan. Saya katakan tidak, saya akan ke Polda dulu. Saya mau melanjutkan laporan saya ke Polda. Setelah itu saya ke Krimsus. Lepaskan klien saya. Saya bentak mereka, akhirnya mereka lepaskan. Kami berangkat ke Polda. Di Polda kami melakukan laporan. Kami sampaikan laporan bahwa ada 2 bukti palsu yang diajukan dalam persidangan. Kami laporkan ke Paminal Propam. Kami sempat ketemu dengan Waprof juga untuk menjelaskan ini. Nah, selesai dari sana, kami sempat ke SPKT juga untuk melaporkan secara pidana. Tetapi menurut SPKT sebaiknya tunggu hasil dari Paminal. Nah, dari situ kami keluar. Ini pasukan unit 1 sudah menyebar, Pak. Saya sampaikan jangan terlalu berlebihan beginilah. Kami mau ke Krimsus, saya bilang begitu. Lalu kami berangkat. Sampai di Krimsus saya turun. Lalu begitu saya turun dari kendaraan, klien saya berkata, "That's the guy who take the picture." Itu orang yang ngambil foto itu. Are you sure? Yes, katanya. Anda yakin? Ya. Oke, saya samperin dia. Saya tanya dia, ini masih di gerbang depan Krimsus. Tanya, Pak, Bapak yang ngambil foto yang dipakai bukti palsu di persidangan kemarin? Enggak, saya nggak tahu, katanya. Saya tanya, misalkan, are you sure this guy? Yes, I sure. Saya ambil HP, saya rekam dia. Ini saya akan laporkan ke Paminal ya. Kalau Anda bohong, Anda kena juga di sini. Saya tanya sekali lagi, apakah kamu yang ngambil foto di persidangan, ngambil foto yang dipakai bukti palsu di persidangan? Lagi-lagi dia bilang, saya nggak tahu. Saya marah. Lalu saya katakan, saya tidak akan pernah menyerahkan klien saya kepada oknum-oknum seperti ini. Saya bilang begitu. Misteran, balik ke mobil, go back, saya bilang gitu. Saya pergi ke Pak Beliau. Di situ terjadi negosiasi. Saya bertindak keras kepada kepolisian. Saya ingatkan mereka tentang hati nurani bekerja. Meskipun saya tahu itu hanya basa-basi, mereka telinganya sudah kebal tentang hati nurani. Hatinya nggak akan bergetar sedikit pun tentang hati nurani. Saya tegaskan tentang hukum karma. Sekarang karma lagi ngetren kan. Ada instan karma gitu kan. Saya jelaskan tentang karma. Kalian melakukan ini, apa yang kalian dapatkan dari ini? Karmanya berat loh kalian melakukan ini.